Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini mumpung masih ada mood, kita akan nge-roasting kopi Cina ya, Cina Yunnan anaerobik natural dengan produser Sky Villa Farm dan regionnya Baosan Yunnan Cina, tinggian 1500 dan pastinya anaerobik natural plus Katimor. Jadi sedikit intro, saya tuh dalam sepanjang hidup ya perkopian baru pernah nyobain kopinya Cina. Jadi sungguh mungkin buat saya memang sesuatu yang baru gitu ya. Cina ada kopi. Cina tuh kan sebenarnya terkenalnya dengan teh gitu ya. Gimana si Starbucks juga masuk ke Cina itu sangat effort banget mengubah kultur Cina yang teh menjadi ngopi itu nggak gampang. Tapi kemudian ternyata berhasil lah Starbucks dengan nge-twist menjadi sebuah tren, dan pada akhirnya Cina pun sekarang untuk urusan company kopi cukup sadis sih. Salah satunya Coty, atau ada saya lupa brandnya yang warnanya biru, saya juga lupa tuh namanya. Tapi itu juga udah konon di Cina udah biasa mengalahkan chainnya Starbucks. Lalu di Cina juga udah mulai aneh-aneh si racikan kopinya, adalah kopi daging babi lah, kopi apalah, banyak banget. Jadi Cina cukup kayaknya harus diperhitungkan ya, apalagi udah ada masuk ke Indonesia kopi Cina. Dan kebayangan nanti kalau saya ngelihatnya gini sih, Cina tuh kalau bicara masif yes. Jadi kalau kalian lihat pertanian di Cina, bahkan dia bisa mengubah gurun gobi ya. Di Cina tuh bisa mengubah gurun gobi menjadi lahan anggur. Secanggih itu pertanian Cina. Jadi gak heran kemudian nanti kalau misalkan Cina ada gesa Cina, bahkan udah ada gesa Taiwan ya gengs. Ya itu bukan Cina negara Cina lah, itu hitungan itu apa sih Taiwan tuh, Tiongkok. Apa ya, Taiwan tuh apa sih negara masuk kategorinya ya, lupa lah. Jadi teman-teman, kalau buat saya, kalau Cina udah mulai masif bertani kopi dengan teknologi pertaniannya dia, misalkan dia nanam gesa, dia nanam sidra, dia mengembangkan bahkan varietas baru, nggak memungkinkan banget sih, sangat mungkin banget tepatnya ya, si Cina akan sangat berkembang nanti di pertanian kopinya. Dan seumur-umur pada akhirnya saya mencoba kopi Cina, waktu itu ngerosting sendiri Yunnan juga, dan rata-rata ada Yunnan ya. Jadi dari Yunnan saya waktu itu beli di Iit, dia waktu itu beli packnya yang per 200 gram, tapi waktu itu juga anaerobik natural kalau nggak salah. Tapi waktu binnya berantakan banget, asli binnya sangat berantakan banget, tapi rasanya ternyata memang enak. Untuk kategori Katimor, si Katimor Cina, walaupun saya waktu itu ngopi di Jepang, kalau kalian lihat saya nge-review tanda kutip si Tabitu Coffee, dia juga Yunnan anaerobik. Kalau buat saya memang sangat dahsyat untuk bicara aromanya, sangat aromatik banget, mendekati aromatiknya gayo wine, tapi secara rasa sangat body banget, jadi tebel dan feeling robustanya sangat cukup dominan. Jadi waktu itu mungkin karena si Tabitu Coffee itu ngebrewnya pakai kafek yang corong, saya lupa istilahnya apa lah ya. Dan waktu saya ngerosting sendiri enak. Lalu setelah itu saya dapat lemparan Yunnan dari temen ala-ala yang ngerosting itu, saya lupa yang ngerosting siapa. Itu bahkan lebih lembut dari yang Jepang saya dibrukan, sama yang
saya ngerosting sendiri. Saya nggak tahu apakah itu udah penyimpanannya yang kurang maksimal atau memang stylenya aja yang lebih lembut, dan feeling robustanya sangat hilang atau bahkan tipis sama sekali ya. Nah, kita akan coba Yunnan yang ini juga belum pernah saya brew. Semoga ya. Saya lupa yang di Jepang itu Yunnan apa. Jadi kita akan cobain aja. Ngebrew. Saya akan ngerosting ini dan nanti akan ngebrew ini. Saya nggak pakai stepping, kita akan hajar beh langsung ya. Ini secara binnya kalau buat saya oke sih. Kalian bisa lihat Yunnan di postingan saya pas saya ngerosting, binnya itu sangat acak-adut banget. Ya aromanya enak banget ya.
Selesai. Selesai. Mari kita lihat hasil roastingan saya. Ini ada bin-bin yang mencelat. Ini nggak saya sortir, biasa saya kerjaannya dulu ya waktu awal-awal roasting, mensortir green bean maksudnya teman-teman. Karena ya kok green beannya begini begitu, tapi belakangan akhirnya saya memutuskan untuk adalah terima aja lah, nanti baru, kecuali kalau udah parah banget sih, kalau udah parah banget nggak ada pilihan saya sortir ya kalau udah parah banget. Tapi kalau kayak ini oke lah, beberapa masih kita bisa toleransi gitu sih. Mana lagi ya, ini saya nggak sortir biji-biji bin-bin pel atau underi atau over dan lain-lainnya. Ada yang defect juga, tapi kalau dia terlalu banyak sih lumayan ngaruh ya kalau buat saya, karena kan artinya dia buah yang nggak matang secara maksimal. Jadi kalau banyak banget dia akan mempengaruhi rasa. Oke lah, cukup lah ya. Masih ada juga. Masih ada juga. Sorry. Kalau di dunia kopi kita masih so tahu guys. Biasanya saya memisahkan yang triangle, memisahkan yang defeknya ini kan kayak gini. Kalau kategori specialty ini nggak memenuhi, nanti kita lihat ya, nggak memenuhi syarat ya. Jadi kalau bicara kopi Yunan, sortasinya ya Indonesia mah masih menang lah ya guys, apalagi gaya-gaya bin Mas Ian masih menang lah. Beberapa petani yang memenangkan Cup of Excellence dibanding dengan katakanlah bin Mas Ian, kadang saya melihatnya bin Mas Ian lebih bagus sortasinya. Tapi sekali lagi memang nggak murah. Pada akhirnya kopi harus mahal ketika di sortirnya semaksimal mungkin, kayak kelas-kelas contohnya kayak bin-bin Gesa dan lain-lainnya, atau kategori komoditi yang kategori gourmet gitu ya, dia akan lebih less defect banget, walaupun ya tetap aja ada. Oke lah, cukup. Kan gitu ya, kalau mau kesempurnaan green bean ya kalian jangan main komersial lah, kalian mainnya yang bin kompetisi tanda kutip ya, bukan bin yang hasil dari kompetisi, tapi bin ini layak untuk nanti dibawa ke kancah panggungan ya, atau bin specialty yang beneran specialty, bukan ala-ala. Kalau kalian mau ya ngerosting sendiri. Kalau kayak saya nih, bawel sebagai home brewer banyak mengalami ketidakpuasan terhadap beberapa roastery, ya udah ngerosting sendiri. Toh yang jual green bean itu selalu bukan roastery kan ya, jadi jual green bean itu adalah si petani. Jadi ya udah, sekarang udah banyak seller green bean, atau bahkan petaninya langsung menjual, kayak si Mas Ian atau kayak Java Perinsa kayak yang di Bandung, atau
Simalem atau Kopi Seniman, atau misalkan yang di Ijen Lestari. Banyak lah sekarang petani-petani yang memang langsung direct menjual ke di Tokopedia. Atau misalkan kalau nggak suka komplain sama green bean-nya mulu sana sini, ya kalian jadi petani langsung lah. Oke, kita akan ketemu di sesi ngebrew. Kalau buat saya ini yang saya sortir abal-abal aja ya, kategori buat saya. Jadi ada yang pel, ada yang defect, pel, jadi underrip semua. Jadi ini bin ringan. Sebenarnya ini kalau kalian sering mempelajari green bean, kalian bisa mendeteksi si bin pel ini sih. Biasanya saya melakukan sortasi di bin triangle, bin defect dan lainnya. Tapi ya karena udah males lah ya. Tapi seperti yang saya bilang, kalau udah kayak sekilo bisa menghasilkan 20-30 gram bin acak adutnya, biasa saya sortir. Dari berapa ini? Dari 200 gram segini yang oke lah. Teman-teman, sampai ketemu di sesi brew. Ciao, sehat terus, sukses terus, semangat.